Assalamualaikum Besti. Ketemu lagi di Cermin, ceramah mini Ramadan edisi 10 hari pertengahan Ramadan, turunnya ampunan. Kali ini kamu akan mendengarkan ceramah bersama Ustadz Benri Jaisyurrahman, Ustazah Nani Handayani, dan Ustadz Wali. Kui Besti bercermin untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Cermin, ceramah mini Ramadan, hanya di LPPDI Iqra Official. Supported by Askam Media. Cermin, ceramah mini Ramadan. Kali ini membahas tentang pendosa masih bisakah mendapat ampunan? Bersama Ustadz Wali. Yuk kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad wa ba'd. Para sahabat cermin yang Allah muliakan, alhamdulillah pada hari ini di bulan Ramadan ini kita masih Allah berikan banyak kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat merasakan dan bisa memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua berikan kemampuan dan keistiqomahan dalam meningkatkan takwa di bulan suci Ramadan ini. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita. Mungkin pada Ramadan kali ini kita merenung, kita bermuhasabah. Sungguh luar biasa, saya telah punya dosa sebelumnya. Saya telah merasakan banyak keburukan sebelum-sebelumnya. Mungkinkah saya bertaubat? Saya ingin bertaubat, tapi saya sudah terlalu banyak dosa-dosa saya. Mungkin itu kita sering pikirkan kala kita sedang qiyamul lail, kala kita sedang sholat, atau kita sedang termenung, merenungi dosa-dosa kita yang telah lampau. Adakah ampunan bagi saya? Mungkinkah Allah ampuni dosa saya? Maka jawabannya Allah tegaskan dalam firman Allah di surat Az-Zumar ayat ke-53. Allah katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah." Wahai orang-orang, wahai kalian, wahai hambaku yang senantiasa berbuat dosa, berbuat khilaf, berbuat aniaya kepada diri kalian sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari apa? Dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Oleh karenanya Allah mengampuni semuanya dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Karena Dia Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kalau kita terfikirkan, ini merupakan suatu ayat yang tidak hanya berbicara tentang prospek taubat, prospek ampunan dosa bagi manusia, tapi lebih spesifik adalah surat cinta Allah. Karena Allah jarang sekali memanggil secara spesifik kepada orang-orang tertentu. Ada kalanya Allah panggil dengan wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang kafir. Bagaimana jika kita dipanggil berikan surat tertentu buat kita sendiri? Tentu itu surat merupakan surat yang sangat spesial, surat tanda cinta. Maka ayat ini merupakan ayat cinta Allah kepada mereka yang khilaf. Jadi Allah bahkan mengirimkan satu ayat khusus bagi kita yang senantiasa berbuat khilaf. Karena Allah Maha mengetahui manusia itu pada dasarnya diberikan nafsu. Manusia itu menjadi mulia karena dia berbuat salah lantas bertaubat. Karena dia punya nafsu, tidak seperti malaikat yang hanya bisa beribadah, yang tidak memiliki nafsu. Maka surat ini, ayat ini merupakan ayat khusus, sangat spesial, dan ayat cinta kepada para orang-orang yang berbuat khilaf. Apa suratnya? Maka jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ulama tafsir dalam ilmu usul fikih dikatakan, jika ada kata-kata innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a,
Sungguhnya Allah mengampuni jami'an adalah semuanya. Maksudnya adalah umum, general. Mau yang kecil, mau yang besar, mau yang sedang, mau yang berkaitan dengan masa lalu, masa kemarin, atau hari ini. Maka semua itu bagian daripada kata-kata yaghfirudz dzunuba jami'a. Semuanya akan Allah ampuni tanpa terkecuali. Meskipun nanti di ayat ini dikatakan tentang dosa syirik, tapi selama bukan syirik itu pasti Allah jamin, ada garansinya. Ayat ini menggaransi bagaimana Allah berikan pintu maaf yang sebesar-besarnya bagi kalian wahai manusia, dengan dosa apapun macamnya, dengan dosa bagaimanapun kadarnya, dengan dosa kapanpun waktunya. Karena Allah memiliki sifat yaitu Ghafuru Rahim. Ghafurun yaitu Maha Pengampun. Karena Allah Ghafur, ketika kita berbuat salah Allah ampuni. Dan Rahim yaitu Maha Penyayang. Nah, dari sini maka ayat motivasi bagi kita. Jangan kita pernah berpikir bahwa Allah enggan mengampuni dosa kita. Justru Allah sangat senang. Dalam hadis yang lainnya, dalam kitab Imam An-Nawawi, dalam kitab beliau menjelaskan tentang pada bab taubat. Seorang hamba yang pernah jauh dari Allah Subhanahu wa taala lantas terfikir olehnya untuk bertaubat, maka Allah sangat senang dengan kondisi tersebut. Seperti orang yang kemudian sedang berjalan di tengah padang tandus dengan seekor unta, membawa perbekalan begitu banyak. Lantas dia capek, dia turun, dia hendak untuk tidur sejenak di bawah naungan pohon. Lantas ketika bangun, dia nggak dapati untanya. Dia dapati untanya telah hilang beserta dengan akomodasi yang dia bawa. Bagaimana kagetnya dia? Bagaimana putus asanya dia? Di tengah padang tandus, nggak ada makanan, tidak ada air. Unta dan isinya yang dia bawa hilang semuanya. Di tengah keputusasaan itu, di tengah harapan yang dia mungkin tidak akan dapatkan, maka tiba-tiba lagi merenung, datanglah unta tersebut dengan isi-isinya. Bagaimana bahagianya orang tersebut? Allah menggambarkan begitulah bahagianya Allah ketika mendapati hambanya yang pernah berdosa, yang pernah jauh dari taat kepadanya, lantas kembali, lantas bertaubat. Kata Allah, wa tubu ilallahi jami'a. Bertaubatlah kepada Allah, wahai kalian manusia semuanya. Maka sesungguhnya Allah sangat menunggu kita. Kalau kita pengen bertobat sekarang, kalau pengen beristighfar sekarang, karena Allah menunggu kita. Jangan kita underestimate, jangan kita kemudian kurang pede, karena justru Allah telah menunggu kita. Hari ini, detik ini, jangan tunggu sampai besok. Dalam hadis yang lainnya, yang Rasulullah SAW sabdakan dalam Sahih Imam Muslim, beliau abadikan hadis ini yang sangat panjang. Kata Nabi SAW menyatakan, umat terdahulu sebelum kalian ada seorang manusia yang telah membunuh 99 orang manusia. Sungguh luar biasa. Orang saja bunuh satu orang manusia udah luar biasa kejam. Bagaimana dia membunuh 99 orang manusia dengan tangannya sendiri. Tapi dia sudah tahapan ingin bertaubat. Dia sadari dirinya sudah sangat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun ingin bertaubat. Dia pun ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia bertanya kepada penduduk kaumnya, "Wahai penduduk kaum, saya pengen bertaubat, tunjukkan saya kepada orang yang berilmu." Ditujukanlah kepada seorang pendeta, seorang rahib. Datanglah dia kepada rahib tersebut dan bertanya, "Wahai pendeta, wahai rahib, saya sungguh telah jauh dari Tuhanku. Saya telah jauh dari Allah SWT. Saya telah membunuh 99 orang manusia." Maka rahib tersebut pun kaget. "Anda telah bunuh sekian banyak orang?" "Iya, betul." Orang itu mengatakan, "Masih adakah tobat buat saya, wahai pendeta?" Pendeta menjawab, "Tidak mungkin. Kamu telah membunuh begitu banyak manusia.
lantas orang itu naik pitam, lantas dia bunuh dan genap 100 orang dia telah bunuh. Tapi orang tersebut tetap optimis, tetap yakin, tetap pede bahwasanya pasti masih ada tobat buat saya. Pasti Allah itu Maha Pengampun, tidak mungkin saya tidak berikan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas dia pun berjalan lagi sampai bertemu dengan seorang ahli ilmu, seorang ulama. Dia bertanya, "Wahai ulama, baru saja saya genap bunuh 100 orang. Sudah sangat luar biasa besar dosa saya ini. Mungkinkah saya bertaubat? Mungkinkah Allah terima ampunan saya? Mungkinkah dosa saya Allah hapuskan?" Dengan muka berseri-seri, muka tersenyum, dia mengatakan, "Wahai saudaraku, maka jangan kalian putus asa. Kamu pasti Allah berikan pintu taubat buat kamu. Bagaimana wahai ulama? Kamu harus pergi dari tempat kamu ke tempat yang lain. Tempat kamu itu tempatnya para orang-orang suka maksiat. Tempat kamu itu tempat yang buat kamu senantiasa maksiat pada Allah SWT. Maka kamu harus pergi dari tempat tersebut." Baik. Dia pun bergegas, memasi barangnya, lantas pergi ke tempat yang dimaksudkan tersebut. Di tengah jalan, dia pun bertemu dengan malaikat Israel. Ternyata qadarullah, nyawanya Allah cabut. Maka ketika dia wafat, turunlah 2 malaikat, malaikat azab dan malaikat rahmat. Keduanya berseteru. Kenapa berseteru? Karena keduanya mengklaim bahwa ini bagianku, bahwa hamba ini merupakan hamba yang akan aku bawa ruhnya untuk menjadi tugasku. Kata malaikat azab, ini bagianku, karena orang ini telah membunuh 100 orang manusia. Satu saja nyawa manusia dibunuh, udah dosa besar. Bagaimana dengan 100 orang manusia, 100 kali lipatnya? Maka dia sungguh keterlaluan. Malaikat rahmat mengatakan, oh tidak bisa seperti itu. Orang ini telah berniat taubat. Orang ini telah mengusahakan dirinya supaya pindah ke tempat tujuan taubat dia. Maka berdebatlah 2 malaikat ini sampai mereka ngadu pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun sampaikan, "Wahai Allah, bagaimana dengan hamba ini?" Allah sampaikan, "Coba kalian ukur. Silakan turun ke bumi, kalian ukur di mana yang lebih dekat jaraknya." Dan ternyata setelah diukur, orang ini lebih dekat 1 hasta. 1 hasta itu kurang lebih hanya sebesar 1 lengan saja. Sangat luar biasa pendek, mungkin hanya 2 meter. Dari jarak dia menuju kepada taubat, ketakwaan, tempat yang dia ingini untuk berhijrah. Dari tempat awal dia maksiat, lebih dekat 2 meter kepada tempat yang dia tuju untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pun berfirman, "Wahai malaikat rahmat, ini adalah bagianmu. Maka turunlah kamu dan ambil ruhnya, kemudian untuk kamu berikan dia rahmat." Luar biasa. Hadis yang barangkali kita dengar, seringkali kita dengar dan masyhur sekali. Tapi hadis ini mengindikasikan betapa Allah itu memiliki stok ampunan yang tiada batas. Kalau manusia mungkin punya batas ampunan, batas maafan yang terbatas. Kita maafkan orang, tapi kita ada kalanya nggak bisa maafin orang. Itulah makhluk. Tapi kalau Allah, stok ampunannya melebihi semuanya. Kata Rasulullah SAW, "Inna rahmati wasi'at kulla syai'." Kata Rasulullah SAW bahwasanya rahmat Allah itu melebihi segala sesuatu. Karena sifat Allah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali sehari, Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka jangan kita pernah putus asa. Maka jangan kita pernah tunda hijrah kita. Maka jangan pernah kita untuk kemudian tidak melangkah kepada jalan-jalan kebaikan. Apalagi momentum Ramadan ini. Ramadan semua orang bersegera dalam ketaatan. Jangan sampai kita terlambat dari kereta yang udah berjalan ini. Baik itu usia muda. Oh nanti aja Ustadz, saya masih muda, saya pengen nanti aja taubatnya. Kita nggak ada yang tahu kapan usia itu akan berakhir. Jangan seperti kemudian pendapat daripada sebagian orang, masa muda
foya-foya, udah tua, masuk surga. Itu hanya angan-angan saja. Maka saat ini kita azamkan diri kita, ayo kita bertaubat dari dosa apapun. Saya bagaimana? Dosa saya udah begitu banyak. Saya ulangi lagi. Maka tadi saya katakan semuanya Allah ampuni. Dari hadis tadi kita dapatkan bahwa di antara kunci sukses taubat manusia agar dosanya Allah ampuni, yang pertama adalah sungguh-sungguh dengan cara betul-betul menyesali dosa-dosanya. Sungguh-sungguh dengan cara mengganti dengan amal ibadah, amal soleh yang lainnya. Dan yang ketiga adalah sungguh-sungguh untuk memulai lembaran yang baru dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dan yang terakhir dari hadis yang tadi, bahwa kita perlu circle yang baik. Kalau kali ini kita punya circle yang suka buat kita maksiat, suka ngajak kita untuk tidak taat pada Allah, maka carilah circle yang baik. Carilah circle yang baik. Banyak kemudian anak muda atau yang lainnya yang kita bisa dekati, sehingga ketika dengan mereka kita dapatkan ilmu, kita diajak untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dan diberikan niat yang kuat, azam yang kuat untuk senantiasa bertaubat dari dosa-dosa kita. Sobat Cermin Allah muliakan, jangan lupa untuk senantiasa saksikan video-video yang ada dalam Sobat Cermin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cermin, ceramah mini Ramadan. Mini waktunya, maksi manfaatnya.